Saya mau tanya Bante, Guru Buddha mengatakan sepanjang hidup manusia banyak mengarungi lautan penderitaan. Tapi mengapa pula mengatakan hidup sebagai manusia suka didapat? Apa maksud perkataan beliau? Hidup sebagai manusia Suka didapat. Sukar didapat. Iya, Bapak ini berbicara melebihi konsep komunikasi. Terima kasih Pak Oten ya, terima kasih. Ya mohon jangan dianggap serius kalau dengan saya ya. Ini supaya silakan tadi yang kedua ya Bapak silakan. Bapak yang dari fraksi samping apa ya? Dari Bekasi. dari Bekasi. Ya silakan Pak Saya Sanjaya. keluar karena 3 jam dari Bekasi ke Pluit. Silakan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Bekasi. Pertanyaan saya yaitu yang segar-segar saja. Iya. Tadi Bante dimabuk cinta. Ya. Kalau saya bertanya di mana ada apa dengan cinta? Bante pernah ceramah itu ada apa dengan kasih? Iya. Kemudian yang saya tanyakan, perasaan seseorang mencintai seseorang, Iya. apakah itu bisa dipengaruhi oleh kekuatan luar? Kekuatan luar. Ya, seperti misalnya dipelet atau ya seperti itu. Iya. Menarik sekali. Ini orang Bekasi kok ceritanya dipelet aja ya. Enggak. Silakan. Saya menyarankan harus bikin topik di sini cinta dan pelet gitu. Kamsun ya. Silakan Pak. Yang kedua, tadi Bante, apakah cinta itu bisa dibagi? Konkretnya pertanyaan bagaimana ini? Sekarang kalau kita melihat Satu suami 2 istri. kalau kita melihat kehidupan sekarang, itu banyak orang yang ya artinya di lingkungan maupun apa yang kita sebut sering selingkuh atau apa. Itu dia mungkin ada satu memberi makna bahwa cinta itu mungkin bisa dibagi, asalkan badan saya tidak bisa dibagi. Ya. Ya, ini contoh keadaan saya ini. Jadi itu saja Bante. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam budaya Kak Sanjaya. Saya ini baru sakit ya. Ya, tidak apa Ibu. Namanya Saya Tisa dari Muara Karang. Ya, Muara Karang. Silakan Ibu. Ya, seminggu yang lalu saya baru keluar dari rumah sakit karena kecelakaan ya di leher saya. Ya. Terus waktu di rumah sakit itu kan tadi Bante menerangkan kita bahwa kematian kita tidak perlu takutkan ya. Ya. Saya juga sering dengar ceramah di wihara-wihara. Tapi tetap aja waktu saya di rumah sakit saya takut sekali Bante. Jadi di rumah sakit baru masuk aja saya udah doa terus. Jadi pokoknya saya takut sekali. Jadi waktu misalnya MRI itu yang ronsen di leher 45 menit Bante itu bunyi terus padahal saya udah meditasi setengah mati 30 menit udah nggak tahan Bante. Terus akhirnya saya minta keluar juga akhirnya tapi berhasil juga sih dia punya ronsennya. Jadi saya mau tanya caranya bagaimana ya supaya maksudnya kita jangan sampai tegang begitu. Padahal saya juga tiap hari juga doa di sana gitu. Iya. Kasih Bante. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tisa. Kita ikut prihatin. Pertanyaan yang bagus-bagus Ibu Bapak ya. Ya saya mengharapkan semoga Ibu cepat pulih kembali ya Ibu ya. Ya memang jasmani ini tidak bisa terhindar dari sakit ya, dari kelapukan. Tetapi kalau kita punya latihan, suatu saat jasmani saya juga lapuk ya, meskipun saya menjadi biku mengajar dhamma dengan sebaik-baiknya untuk banyak orang, jasmani saya juga akan lapuk. Tetapi biarlah kalau jasmani ini sudah waktunya lapuk, tetapi mental kita jangan ikut lapuk. Sebab kalau mental itu dijaga, meskipun kematian terjadi, mental kita tidak akan ikut mati. Meskipun sakit sedang kita alami, kalau kita mempunyai latihan, menjaga mental kita dengan latihan, mental kita tidak harus ikut sakit.
Memang menghadapi kematian bukan sesuatu yang mudah. Bukan hanya dengan mendengarkan ceramah, mendengarkan khotbah, kemudian saya besok Pak Mr. Po berani mati saya. Menghadapi kematian dengan wajar bukan berarti takut mati, tetapi juga bukan berarti mencari mati. Saya pernah ke Singapura dulu dengan rombongan, ada Pak Budi Setiawan waktu masih jadi direktur. Saya mengatakan, wah Singapura ini bersih ya Pak Budi ya. Iya Bante, orang Singapura ini takut mati. Kalau orang Jepang Bante, berani mati dia. Saya iseng-iseng, lah kalau orang Indonesia, cari mati. Ibu bapak, ada yang salah paham. Agama Buddha ini memandang segala sesuatu dengan negatif. Hidup ini maya, dunia ini maya. Tidak pernah. Agama Buddha tidak pernah menggunakan ungkapan maya. Tidak nyata, samar-samar, bayangan untuk kehidupan ini. Tetapi agama Buddha mengingatkan kita bahwa alam semesta ini, sekitar kita dan kita ini tidak kekal. Rumah ini tidak kekal, oh iya, bisa lapuk, ya, bisa rusak. Tetapi jangan dipercepat lapuknya. Kalau ada yang rusak-rusak ya ditambal, diperbaiki sesegera mungkin, supaya rumah ini bisa bermanfaat untuk orang banyak lebih lama, kan begitu. Demikian juga jasmani Panyawaro ini, jasmani Ibu Tisa akan lapuk. Tetapi pada saat mulai lapuk, kalau bisa ya diobati, disembuhkan supaya jasmani ini bisa berguna untuk orang banyak lebih lama. Itu motivasinya. Motivasi kita itu kalau jasmani kita sehat ini, kita bisa enjoy, kita bisa bersenang-senang lebih lama. Oh tidak, dengan jasmani yang sehat, yang bisa bertahan agak lama, saya bisa berguna lebih lama untuk orang banyak. Karena itu kalau sakit saya harus obati. Iya, meja ini tidak kekal. Kita tidak mengatakan maya. Ini meja ya meja. Tetapi ini tidak kekal, ini berubah setiap saat. Ini tidak maya. Tetapi ini berubah, ini tidak kekal, ini mudah terkena penyakit dan akhirnya kematian. Tetapi sebelum betul-betul hancur karena kematian, saya akan menggunakan meja ini, menggunakan pulpen ini, menggunakan jasmani ini semaksimal mungkin untuk orang banyak. Paling tidak untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk familinya, untuk lingkungannya, untuk orang banyak, untuk semua makhluk kalau mampu. Sebelum ini betul-betul hancur, tidak bisa diperbaiki lagi. Oleh karena itu tidak bisa dimengerti sepotong. Oh, semua tidak kekal, semua akan rusak. Agama Buddha mengajarkan begitu. Buat apa sakit diobatin? Mati adalah pasti. Ya, itu mengerti dhamma sepotong. Ya. Tetapi mati kan pasti, Bante, meskipun saya mengobati, saya merawat dengan baik. Oh iya, pasti. Tidak bisa dihindari. Meskipun kita mengobati jasmani ini, menggunakan jasmani ini lebih lama, kematian adalah pasti. Bagaimana menghadapi itu? Dengan latihan. Apakah latihan yang harus kita lakukan, Bante? Ya, jangan self-centered, jangan egosentris, dan usaha untuk mengurangi kemelekatan.
Ya dengan membantu, dengan menolong yang lain. Mengapa kita menderita sih? Mengapa kita takut dengan kematian sih? Begitu kuat kemelekatan kita. Ada hubungannya dengan cinta. Memang pemuda mencintai pemudi, pemudi mencintai pemuda, tidak sepenuhnya bisa mewakili uraian untuk melayani yang lain. Contoh itu tidak sepenuhnya tepat, tetapi saya ambil contoh itu untuk bagian yang mudah ditangkap. Karena kalau kita lihat lebih dalam, pemudi mencintai pemuda, pemuda mencintai pemudi, oh itu self center juga. Kalau sudah sang pemuda sudah berkorban, sudah membahagiakan pasangannya lari, wah, kiamatlah dunia ini, habis. Lebih baik kebalik papan. Kan begitu. Mengapa dia menderita? Karena dia terikat kepada pasangannya itu. Semakin dia terikat, semakin dia menderita. Hidup ini menderita, tadi Pak Kok Jun, ya. Tetapi tidak seluruhnya penderitaan. Tidak dari kita dilahirkan, kemudian kita bangun pagi sepanjang hari, kesekian kemari, sampai kita tidur kembali malam hari, sepenuhnya kita duka, menderita, sebelum mencapai arahat kita menderita. Tidak, saudara. Tidak. Ada saat-saat kita bebas dari penderitaan. Ada saat-saat kita bebas dari penderitaan. Meskipun kita belum sotapana, belum arahat. Bisa Bante, bisa. Saat Anda tidak melekat, Anda akan bebas dari penderitaan. Apakah tidak melekat bukan berarti tidak punya apa-apa? Tidak. Masih ada jubah, masih ada perabotan, masih ada rumah, tapi tidak melekat. Siap menghadapi pada saat terjadi perubahan. Cinta dalam pengertian Buddhis bukan memiliki, bukan cinta emosi. Aku cinta kamu, aku senang kamu, aku ingin mempunyai kamu. Tidak. Cinta dalam pengertian Buddhis adalah cinta yang sangat rasional sekali. Cinta dalam pengertian Buddhis adalah cinta melepas untuk memberi, bukan ingin memiliki. Kalau Anda cinta ingin memiliki, itu bukan metta, itu bukan karuna. Metta atau karuna, kasih atau cinta kasih atau kasih sayang dalam pandangan Dharma, dalam pandangan Buddhis adalah cinta yang melepas, cinta yang memberi, bukan cinta untuk aku ingin memiliki kamu. Amat berbeda. Pada saat Anda mulai memiliki, Anda mulai membuat penderitaan. Pada saat Anda mulai memberi, Anda mulai membebaskan diri dari penderitaan. Meskipun belum total, meskipun belum arahat. Saya sering memberikan contoh, kemarin saya memberikan contoh pot. Kalau Anda punya pot hadiah dari teman, dari Jepang atau dari Tiongkok, 30 juta, 20 juta. Kemudian pagi-pagi pembantu Anda ngepel, perang pecah. Bu, potnya pecah. Di sini. Berapa lama kamu ikut saya? Berapa tahun? Matamu di mana? Marah-marah. Siang ketemu anaknya itu, pembantunya itu, sini. Sore ketemu, sini. Besok ketemu, sini. Marah, ketegangan, penasaran. Kita dibakar oleh kebencian, Ibu Bapak. Di dalam kitab-kitab dikatakan kita berbuat baik, berdana, beramal, meditasi, melatih kesabaran, moralitas. Bertahun-tahun, berhari-hari, bertahun-tahun, sekali kita marah, kebajikan itu seperti dibakar semua, habis.